Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Eka Jainal Firdaus dengan NIM 19510006 dari Sistem Farmasi Universitas Gadjayana yang akan membahas tentang jurnal perbandingan COVID 2019 dan ITIL versi 4 sebagai panduan tata kelola dan manajemen. Referensi jurnal ini didapatkan dari tulisan Muhammad Adyansa Aditya, Erdiki Mulyana, dan Ali Mulyawan dari Estemik Likmi Bandung dan Estemik Madira Indonesia dengan email sebagai berikut, yang diterbitkan pada Jurnal Komputer Bisnis volume 13 nomor 2 Desember 2019 pada halaman 105 sampai dengan 106 dengan ISSN cetak maupun online-nya sebagai berikut, dan ini adalah link dari full jurnalnya tersebut. Abstraknya, COVID 2019 dan ITIL versi 4 merupakan alat bantu dan juga tuntunan yang dapat digunakan untuk membentuk kerangka kerja tata kelola dan manajemen IT. Terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Walaupun keduanya juga umum dan banyak digunakan untuk implementasi tata kelola dan manajemen IT, keduanya juga merupakan versi terbaru dari publikasi masing-masing organisasi yang menciptakannya. Dengan bantuan COVID 2019 atau ITIL versi 4, organisasi dapat terbantu dalam implementasi tata kelola dan manajemen IT. Tidak jarang sebuah organisasi merasa kebingungan dalam memilih alat bantu atau framework yang akan digunakan sebagai dasar implementasi tata kelola dan manajemen IT. Studi literatur yang dilakukan ini bertujuan untuk membahas perbedaan keduanya sebagai panduan tata kelola dan manajemen IT. Kata kuncinya adalah ITIL, COVID, tata kelola TI, dan manajemen TI. Sebagai pendahuluan, penggunaan teknologi informasi di dalam sebuah organisasi menjadi hal yang sangat krusial, di mana transformasi digital saat ini organisasi berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya secara signifikan dengan bantuan teknologi. Sebelum era ini, penggunaan IT hanya dianggap sebagai salah satu support system dalam sebuah organisasi. Tidak jarang, IT dalam organisasi itu tidak masuk dalam area yang strategis untuk organisasi tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, masyarakat secara keseluruhan mulai memandang bahwa teknologi dapat sangat membantu dan memudahkan segala aktivitasnya. Karena masyarakat yang kebanyakan merupakan konsumen merasa terbantu oleh teknologi, maka organisasi pun mulai memandang teknologi dapat membantu organisasi mereka untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada para customer-nya. Selain menghasilkan sebuah value yang bermanfaat, penggunaan IT juga dapat mendatangkan risiko. Value dan risiko bagaikan sebuah koin logam yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, penggunaan IT dapat menghasilkan value untuk organisasi. Di satu sisi, penggunaan IT dapat menghasilkan value untuk organisasi, tetapi di sisi lain juga dapat mendatangkan risiko. Value dan risiko seperti koin yang tidak dapat dipisahkan. Tetapi jika organisasi tidak menggunakan teknologi, maka organisasi tersebut akan sangat kesulitan untuk menghadapi tantangan dunia digital saat ini. Dengan memperhatikan hal-hal yang dibahas di atas, maka perlu dilakukan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan dan penggunaan IT di suatu organisasi. Dengan dilakukannya tata kelola yang baik, maka dapat sangat membantu organisasi untuk dapat mendelivery value melalui layanan IT, mengoptimalkan risiko, dan juga mengoptimalkan resource yang digunakan. Dalam melakukan tata kelola IT, organisasi dapat menggunakan beberapa framework atau best practice yang sudah sering digunakan. Best practice atau framework tersebut juga telah diimplementasikan secara global dan sudah umum untuk digunakan oleh perusahaan jenis apapun, dengan skala perusahaan yang beragam, dan core bisnis yang juga beragam. Framework dan best practice yang biasanya dapat digunakan sebagai panduan tata kelola IT, di antaranya adalah COVID 2019 dan ITIL versi 4. Dalam presentasi ini akan dibahas
Perbedaan kedua best practice dan framework disebut sebagai panduan tata kelola IT dalam sebuah organisasi. Nah, dalam tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi atau biasa disebut IT governance merupakan subset dari tata kelola sebuah organisasi atau yang biasa disebut corporate governance. Beberapa hal mendasar jika dibandingkan dengan corporate governance adalah IT governance berkaitan dengan bagaimana top manajemen memperoleh keyakinan bahwa manajer sistem informasi atau Chief Information Officer dan organisasi IT dapat memberikan return berupa value bagi organisasi. Menurut Surendro, menjelaskan bahwa konsep mengenai tata kelola teknologi informasi merupakan suatu kumpulan dari proses teknologi informasi yang dikendalikan terhadap proses yang diimplementasikan, serta proses teknologi informasi tersebut dapat mengarahkan tujuan yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Tata kelola merupakan hasil pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif serta manajemen untuk menjamin bahwa proses yang dilakukan mendukung langkah strategis organisasi dalam tujuan bisnis. Manfaat utama tata kelola IT. Pada dasarnya, tata kelola IT berfokus pada value delivery dari transformasi digital yang dilakukan oleh organisasi dan menangani risiko bisnis dan juga mungkin akan terjadi yang juga mungkin akan terjadi dari proses transformasi digital. Berikut adalah 3 manfaat utama yang dapat didapatkan jika menjalankan tata kelola IT yang baik. Manfaat yang pertama yaitu benefit realization atau realisasi manfaat, di mana menciptakan nilai bagi organisasi melalui implementasi IT, mempertahankan dan meningkatkan nilai yang berasal dari investasi IT yang ada, dan mengurangi inisiatif dan aset IT yang tidak memberikan manfaat bagi organisasi. Prinsip dasar dari terciptanya nilai dari pemanfaatan IT adalah menyajikan layanan dan solusi yang tepat guna, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang menghasilkan manfaat baik secara finansial maupun non-finansial. Nilai yang dihasilkan juga harus sesuai dengan fokus bisnis. Yang kedua adalah risk optimization atau optimalisasi risiko, yang mencakup penanganan risiko organisasi yang terkait dengan penggunaan, kepemilikan, operasional, dan pengaruh IT dalam suatu organisasi. Risiko organisasi terkait IT terdiri dari peristiwa terkait IT yang berpotensi memberikan dampak pada organisasi tersebut. Selain itu, manajemen risiko berfokus untuk menjaga supaya nilai pemanfaatan IT dapat dirasakan. Manajemen risiko terkait IT harus diintegrasikan ke dalam pendekatan manajemen risikonya organisasi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah resource optimization atau optimalisasi sumber daya. Memastikan bahwa kapabilitas yang sesuai dapat tersedia untuk melaksanakan rencana strategis, dan juga memastikan tersedianya sumber daya yang memadai, tepat, dan efektif. Optimalisasi sumber daya termasuk memastikan bahwa infrastruktur IT terintegrasi dan ekonomis disediakan. Teknologi baru diperkenalkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan sistem yang usang atau sudah lama diperbarui atau bahkan diganti. Hal ini juga mencakup pentingnya sumber daya manusia. Selain dari perangkat kos dan perangkat lunak, sumber daya manusia itu memerlukan fokus pada penyediaan pelatihannya, mempromosikan retensi, dan memastikan kompetensi personal IT merupakan salah satu kunci dalam optimalisasi sumber daya. Framework atau best practice tata kelola dan manajemen IT versi COBIT. COBIT itu merupakan Control Object of Information and Related Technology. Merupakan sebuah kerangka kerja yang dibuat untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi organisasi yang ditujukan untuk keseluruhan area dalam sebuah organisasi.
Dapat juga disebut sebagai enterprise IT yang berarti bahwa semua teknologi dan pemrosesan informasi yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya, terlepas dari di mana hal ini terjadi dalam organisasi. Dengan kata lain, organisasi IT tidak terbatas pada departemen, uh, tidak terbatas pada departemen IT suatu organisasi. COBIT membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Dua disiplin ilmu ini mencakup kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda juga dalam melayani tujuan yang berbeda. Tata kelola IT memastikan bahwa kebutuhan dan harapan stakeholder dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan. Arahan ditetapkan melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Kinerja dan kepatuhan dipantau terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Di sebagian besar perusahaan, tata kelola secara keseluruhan adalah tanggung jawab Dewan Direksi. Di bawah kepemimpinan Ketua Direksi, tanggung jawab tata kelola khusus dapat didelegasikan ke struktur organisasi khusus pada tingkat yang sesuai, terutama pada perusahaan yang lebih besar dan kompleks. Framework atau best practice tata kelola dan manajemen IT, COBIT 2019 membahas manajemen. Manajemen melakukan perencanaan, membangun, dan memantau kegiatan sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh tata kelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sebagian besar perusahaan, manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan Chief Executive Officer atau CIO. Ada 5 domain framework COBIT 2019, yaitu ini gambarannya. Ada governance, ada manajemen, ada direct, evaluate, dan monitoring, dan ada manajemen feedback. Terus kemudian ada plan, ada building, ada running, dan monitoring. Yang pertama, evaluate and direct monitor atau EDM. Itu adalah domain ini di governance area mengevaluasi opsi-opsi strategis, mengarahkan manajemen senior pada opsi-opsi strategis yang dipilih dan memantau pencapaian strategi. Yang kedua adalah Line, Plan, and Organization atau APO. Membahas keseluruhan organisasi, strategi, dan kegiatan pendukung untuk IT. Yang ketiga adalah Build, Acquire, and Implementation atau BAI. Mendefinisikan, mengakuisisi, dan implementasi solusi IT dan integrasinya dalam proses bisnis. Yang berikutnya adalah Deliver, Service, and Support atau DSS. Membahas operasional dan dukungan layanan IT termasuk keamanan. Yang kelima adalah Monitor, Evaluate, and Assess atau MEA. Membahas pemantauan kinerja dan kesesuaian IT dengan target kinerja internal. Tujuannya kontrol internal dan persyaratan eksternal. Ini adalah gambaran dari proses framework COBIT 2019. Selanjutnya adalah framework ITIL versi 4. ITIL merupakan singkatan dari Information Technology Infrastructure Library atau ITIL. ITIL merupakan guidelines IT Service Management selama lebih dari 30 tahun. ITIL versi 4 merupakan ITIL versi terbaru dengan pembaruan kembali banyak praktek ITSM yang mapan dalam konteks yang lebih luas dengan memperhatikan pengalaman pelanggan, value stream, transformasi digital, mengadopsi cara kerja baru seperti Lean, Agile, dan DevOps. Walaupun lebih dikhususkan untuk panduan manajemen layanan, ITIL versi 4 secara umum banyak digunakan sebagai panduan tata kelola IT. ITIL versi 4 menyediakan panduan yang dibutuhkan organisasi untuk menangani manajemen layanan dengan berbagai tantangan dan potensi pemanfaatan teknologi modern. ITIL versi 4 dirancang untuk memastikan bahwa
Sistem yang fleksibel, terkoordinasi, dan terintegrasi untuk tata kelola yang efektif dan manajemen layanan IT. Komponen utama ITIL, Service Value System, berawal dari opportunity to demand, mengarah pada service value chain, diarahkan pada practices dan governance-nya, kemudian dilanjutkan dengan guiding principle dan continual improvement untuk mencapai value. Berikut komponen-komponennya. Yang pertama adalah ITIL Service Value Chain. SVC atau disingkat SVC ya. SVC merupakan model operasi untuk pembuatan delivery dan continual improvement. Yang kedua adalah ITIL Practices, berupa resource organisasi yang melaksanakan aktivitas IT. Selanjutnya adalah ITIL Guiding Principle, yaitu dapat digunakan sebagai panduan manajemen layanan dan tata kelola IT. Kemudian governance, kontrol dan arahan dari organisasi untuk pelaksanaan dan pemanfaatan IT. Selanjutnya adalah continual improvement, di mana aktivitas organisasi IT untuk memastikan implementasinya sesuai dengan harapan stakeholder. Practice Management ITIL versi 4 adalah gambarannya sebagai berikut. Ada demand, ada value, ada plan, ada improvement, diawali dengan engage, kemudian design and transition, terus obtaining and building, dilanjut delivery and support, yang menghasilkan product and services yang memiliki value. Untuk menjalankan aktivitas manajemen IT, ITIL versi 4 menggunakan practice management. Practice management merupakan kumpulan resource dalam sebuah organisasi yang dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas organisasi tersebut terkait manajemen dan tata kelola IT. Kumpulan resource tersebut dapat berupa proses atau peranan dalam sebuah organisasi. Manajemen praktis dalam ITIL versi 4 dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu General Management Practices, Service Management Practices, dan Technical Management Practices. Secara garis besarnya seperti ini, dan secara detailnya gambaran tabelnya adalah seperti ini. Di sisi kiri ada General Management Practices yang mencakup beberapa banyak hal, dilanjut dengan Service Management Practices dan Technical Management Practices. Perbedaan COVID 2019 dan ITIL versi 4. Setelah melihat uraian singkat mengenai COVID dan ITIL, selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan antara COVID dan ITIL. Yang pertama, berdasarkan jenis. COVID 2019 merupakan framework tata kelola dan manajemen IT. COVID 2019 sangat umum digunakan sebagai pedoman framework tata kelola dan manajemen IT. Selain digunakan sebagai panduan tata kelola dan manajemen IT, COVID juga umum digunakan untuk audit IT. ITIL versi 4 sebenarnya merupakan best practice dalam implementasi manajemen layanan teknologi informasi. Karena pada dasarnya organisasi IT dalam sebuah organisasi memiliki layanan yang di-provide setidaknya untuk internal user. Maka ITIL versi 4 juga dapat digunakan sebagai panduan untuk tata kelola dan manajemen IT. Perbedaan berikutnya yaitu dari fokus utama. COVID 2019 berisi kumpulan aktivitas yang dikelompokkan ke dalam praktis, proses, dan domain. COVID juga tidak mendeskripsikan proses yang dilakukan dalam masing-masing aktivitasnya. COVID 2019 lebih menjelaskan mengenai kerangka kerja dalam implementasi tata kelola dan manajemen IT. Dengan demikian, jenis panduan yang dituangkan dalam COVID adalah framework atau kerangka kerja. Sedangkan ITIL versi 4 menciptakan sebuah siklus hidup dan kerangka yang ditunjang oleh penjelasan mengenai proses yang dapat dilakukan dalam implementasi tata kelola dan manajemen IT. Penjelasan tersebut dapat sangat membantu dalam implementasinya, sehingga akan sangat membantu dalam proses keseharian. Penjelasan secara implementasi proses tersebut berasal dari penelitian dan apa yang sudah dipraktekkan oleh organisasi yang dianggap berhasil menjalankannya. Dengan demikian, jenis panduan yang dituangkan dalam ITIL versi 4 adalah sebuah best practice.
Yang berikutnya adalah dari sisi siklus hidup. Siklus hidup tata kelola dan manajemen IT berdasarkan COVID 2019 menggunakan 5 domain. Kelima domain tersebut adalah EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. EDM merupakan domain yang berfokus pada tata kelola IT, sedangkan APO, BAI, DSS, dan MEA merupakan domain yang fokus pada manajemen IT. Siklus hidup tata kelola dan manajemen IT berdasarkan ITIL versi 4 menggunakan konsep Service Value System dan Service Value Chain. SVS mempresentasikan bagaimana komponen dan aktivitas dalam sebuah organisasi berinteraksi untuk menghasilkan nilai melalui penggunaan IT. Sementara SVC dapat dikatakan sebagai siklus hidup implementasi IT. Dari sisi penjelasan strategis, gambarannya sebagai berikut. Dari stakeholder, driver and needs, cascade to enterprise goal, cascade to alignment goals, cascade to governance and management objective. Dari sisi penjelasan strategis, organisasi dan strategi IT dengan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan tata kelola dan manajemen IT berdasarkan COVID menggunakan metode penurunan goal, cascading tadi ya. Sedangkan penjelasan strategi di ITIL versi 4 hanya menggunakan komponen governance di dalam SVS yang berdasarkan pada proses evaluate, direct, and manage. Kemudian perbedaan dari work prosesnya. Berikut adalah gambarannya dari COVID, berupa dari domain masuk dalam proses, practices, dan activities. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, COVID terdiri dari 5 domain. Dari kelima domain tersebut dipecah menjadi 40 proses. Di dalam ke-40 proses tersebut terdapat practice. Di setiap practice tersebut kemudian terdapat aktivitas yang harus dilakukan dalam implementasi tata kelola dan manajemen IT. ITIL versi 4 menggunakan konsep manajemen practice dalam work prosesnya. Manajemen practice tersebut berisi proses, peranan, dan aktivitas yang biasanya dilakukan dalam tata kelola dan manajemen IT. Kelebihan ITIL versi 4 terdapat pada pendefinisian manajemen practice yang sangat membantu implementasi tata kelola dan manajemen IT. ITIL versi 4 total mendefinisikan 34 manajemen practice yang dibagi ke dalam 3 kelompok manajemen practice, seperti yang telah dibahas dalam tabel yang sebelumnya. Dari sisi pengukuran, konsep pengukuran implementasi tata kelola dan manajemen IT dalam COVID menggunakan konsep COVID Performance Management yang selaras dengan CMMI versi 2. Model yang digunakan adalah model capability dan maturity level dengan menggunakan skala 0 sampai dengan 5. Penentuan level berdasarkan atas aktivitas yang telah dilakukan. ITIL menggunakan konsep KPI dan CSF dalam pengukuran efektivitas pelaksanaan tata kelola dan manajemen IT. Faktor yang mempengaruhi, perbedaan berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi tata kelola dan manajemen IT. Dalam keberhasilan penerapan tata kelola dan manajemen IT, COVID 2019 menggunakan konsep komponen sistem tata kelola. Komponen sistem tata kelola merupakan faktor yang secara individual atau kolektif berkontribusi terhadap operasional IT. COVID 2019 mendefinisikan 7 komponen sistem tata kelola, yaitu proses, organizational structures, principle, policies, framework, information, culture, ethics, and behavior, people, skill, and competency, services, infrastructures, and application. Untuk memastikan pendekatan yang holistik, SVS harus memperhatikan 4 dimensi internal, yaitu organizations and people, information and technology, partners and suppliers, value streams and processes. Selain 4 dimensi tersebut, terdapat pula faktor eksternal yang berpengaruh terhadap manajemen IT, yaitu political, economical, sosial, technological, legal, dan environmental. Kesimpulannya, COVID 2019 dan ITIL versi 4 memiliki sejumlah perbedaan untuk membantu tata kelola dan manajemen IT. Perbedaan tersebut diantaranya berdasarkan
jenis, fokus utama, siklus hidup, penjelasan strategi, proses kerja, pengukuran, dan faktor yang mempengaruhi tata kelola dan manajemen IT. Walaupun terdapat sejumlah perbedaan, namun keduanya tetap umum dan banyak digunakan untuk membantu terlaksanaan tata kelola dan manajemen IT sebuah organisasi. Terima kasih, sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.